menyambut sukacita sebagai penanda paus baru digunakan formula lain yang melibatkan kalium klorat, laktosa atau gula susu, dan resin kolofoni. Bahkan, detail sekecil asap ini pun telah diatur sedemikian rupa dengan presisi, menegaskan betapa cermat dan penuh makna setiap elemen, setiap ritual, dan setiap langkah dalam proses kuno dan sakral pemilihan paus ini, menunjukkan bahwa tak ada yang kebetulan dalam tradisi berusia ratusan tahun ini. Jauh sebelum tata cara pemilihan paus menjadi semapan dan setertib yang kita saksikan hari ini melalui proses konklav, penentuan siapa yang akan memimpin umat Katolik sedunia, penerus tahta Santo Petrus, seringkali menjadi sebuah saga yang luar biasa panjang dan penuh ketidakpastian. Bayangkan saja, periode kekosongan tahta suci yang dikenal sebagai sede vacante bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Bahkan tercatat pernah mencapai 3 tahun lamanya. Selama masa penantian yang berlarut-larut itu, umat di seluruh dunia tentu saja dilanda kegelisahan dan kebingungan, menyaksikan tahta spiritual tertinggi mereka kosong tanpa pemimpin yang definitif. Situasi pelik dan berlarut-larut ini lambat laun menumpuk menjadi frustasi yang mendalam di kalangan umat, terutama di Roma. Puncaknya, dalam sebuah babak dramatis yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai titik tolak lahirnya aturan konklav modern, kesabaran umat akhirnya habis. Merasa proses pemilihan oleh para kardinal berjalan terlalu lambat, mereka mengambil tindakan yang kala itu dianggap ekstrim namun efektif. Mereka secara harfiah mengisolasi atau mengurung para kardinal yang bertugas memilih paus. Para pangeran gereja itu benar-benar dikunci rapat di dalam sebuah ruangan, dijauhkan dari pengaruh luar, dan bahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, sebuah langkah radikal diambil. Atap bangunan tempat mereka berkumpul sampai rela dibongkar. Tak hanya itu, jatah makanan mereka pun dikurangi drastis, hingga hanya cukup untuk bertahan. Langkah-langkah drastis yang diambil oleh umat yang sudah muak ini ternyata membuahkan hasil yang sungguh mencengangkan. Proses pemilihan paus yang tadinya memakan waktu bertahun-tahun, di bawah tekanan dan isolasi tersebut, akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari saja. Peristiwa luar biasa inilah yang kemudian menjadi inspirasi utama dan melahirkan seperangkat aturan formal pertama untuk pemilihan paus yang kita kenal sekarang sebagai konklav pada tahun 1274. Namun, penting untuk dipahami bahwa konklav jauh melampaui sekedar sebuah ritual keagamaan yang sakral dan khidmat. Di balik dinding-dinding tertutup Kapel Sistina, di mana para kardinal berkumpul, sesungguhnya terjadi sebuah arena yang syarat dengan negosiasi, taktik, dan strategi tingkat tinggi. Memilih paus bukanlah sekedar menunjuk seorang pemimpin spiritual belaka. Ini adalah penentuan sebuah arah, sebuah visi yang akan sangat menentukan tidak hanya jalan rohani, tetapi tak bisa dipungkiri juga implikasi politik dan strategis bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik yang tersebar di setiap penjuru bumi. Ini jelas bukan sekedar prosesi pemilihan pemimpin biasa. Ini adalah sebuah keputusan monumental yang memiliki bobot sejarah, rohani, dan global yang luar biasa besar. Setelah momen bersejarah pemilihan paus, ada satu tradisi simbolis yang begitu mendalam, penetapan nama baru. Sang paus yang baru terpilih